Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Tabel 51 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari kepolisian yang disebut memakai buzzer untuk naikkan citra Polri. DPR juga mengatakan dana negara jangan dipakai untuk hal yang nggak penting. Anggota DPR RI Komisi 3 Santoso menyoroti salah satu netizen yang berbicara soal adanya buzzer yang digunakan untuk menaikkan citra Polri. Diketahui netizen dengan akun bernama @mawakresna diduga bahwa ada buzzer di balik naiknya trending topik perihal hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang tertinggi, yakni 80,2%. Atas hal itu, Santoso juga mengangguk setuju dengan warganet yang memberikan sorotan itu. Menurut Santoso, dana APBD atau APBN oleh Polri ataupun lembaga negara lainnya jangan dipakai untuk hal yang tidak penting termasuk untuk jasa buzzer. Saya setuju dengan netizen bahwa dana APBD oleh Polri dan juga institusi negara, apapun itu jangan untuk pembiayaan yang tidak penting untuk kepentingan rakyat dan juga pelayanan yang maksimal kepada publik. Jangan juga ada dana non-budgeter, tapi ada program dalam bentuk apapun. Ini dalam rangka menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Begitu tambahnya, dikutip melalui redaksi pada hari Selasa 7 Desember kemarin. Ia juga mengingatkan bahwa kekinian masyarakat semakin melek. Terlebih katanya, kini masyarakat juga telah paham mana yang direkayasa dan mana yang murni karena kinerja. Dengan teknologi IT yang digunakan oleh rakyat saat ini menjadikan publik semakin tahu mana polesan dan mana rekayasa, mana yang murni timbul dari dukungan masyarakat tanpa by design. Begitu ungkapnya. Namun terlepas dari adanya dugaan penggunaan buzzer tersebut, Santoso mengatakan gebrakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam melakukan pembenahan di tubuh Polri dapat diapresiasi. Terlepas dari opini adanya buzzer, bahwa gebrakan Kapolri Sigit Listio dengan moto presisi dalam melakukan pembenahan di tubuh Polri patut untuk diapresiasi. Seperti diberitakan sebelumnya, kepercayaan publik naik jadi 80,2% dan menjadi motivasi Polri. Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia atau Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo berdampak positif. Hal itu terpotret dalam sebuah survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, di mana tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menyentuh angka 80,2%. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan bahwa survei tersebut dijadikan motivasi untuk mewujudkan Polri yang betul-betul dicintai oleh masyarakat. Ya, tentunya pada satu sisi ini menjadi bagian yang akan memotivasi seluruh anggota Polri. Demikian dengan tingginya angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sekali lagi ini menjadi motivasi bagi kami semua, kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 8 Desember. Dengan survei tersebut, selanjutnya bagaimana seluruh personel Polri dapat melakukan tugas-tugas pokok yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta semakin baiknya pelayanan yang diberikan. Apa yang diraih sekarang 80,2 itu menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Begitu pungkas Rusdi. Bukannya untung, buzzer pro pemerintah malah bikin Jokowi Ma'ruf buntung. Keberadaan buzzer yang semakin marak di media sosial perlu ditertibkan, sebab adanya buzzer di media sosial ini dinilai hanya menimbulkan kegaduhan dan juga malah merugikan pemerintah. Saya mendukung segera dibubarkan para buzzer yang membuat resah masyarakat. Selama ini mereka cuma bikin gaduh di medsos, seperti postingan video Abu Janda yang mempelesetkan lagu Keong Racun untuk menyindir imam besar HRS. Begitu kata pegiat media sosial Darmansyah dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin 30 November. Salah satu bentuk penertiban dari buzzer, kata Darmansyah, yakni dengan penghapusan akun media sosial mereka seperti di akun Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Sebab ia pun khawatir bila keberadaan buzzer-buzzer ini dibiarkan, maka akan berdampak sangat buruk bagi pemerintahan yang saat ini berkuasa. Dampaknya, pemerintahan Jokowi Ma'ruf pun akan tidak disukai oleh rakyat banyak. Begitu jelasnya. Terlebih menurut pengamatan Darmansyah, keberadaan para buzzer pembuat gaduh itu dekat dengan para pemerintah. Bila dibiarkan, buzzer pro pemerintah ini bisa berbuat semaunya dengan menyerang lawan yang tidak sependapat dengan pemerintahan Jokowi.
Selama ini buzzer ini tidak ditindak, bahkan dipanggil untuk dimintai keterangan saja terkait postingan di medsos pun tidak pernah. Saya meminta agar para warganet untuk beramai-ramai klik blokir akun para buzzer. Hal itu dilakukan agar pihak medsos dapat menutup selamanya para akun buzzer itu. Begitu tandasnya. Seperti kita tahu, penggunaan buzzer sebagai instrumen politik itu bukanlah barang baru, seperti yang dikemukakan oleh Samantha Bradshaw dan juga Philip Howard dalam penelitiannya yang bertajuk The Global Disinformation Order 2019, Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Fenomena manipulasi dari media sosial yang terorganisir ini bahkan telah masif terjadi di 70 negara yang kerap kali digunakan untuk melakukan propaganda politik. Buzzer pada hematnya adalah instrumen lazim, misalnya dalam dunia marketing. Namun dalam penggunaannya sebagai instrumen politik, buzzer bertransformasi 180 derajat. Perannya tidak lagi hanya untuk kepentingan promosi, melainkan menjadi strategi penggiringan opini atau mendiskreditkan dan menjatuhkan lawan politik. Singkatnya, buzzer ini menjadi sarana black campaign atau kampanye hitam yang mumpuni untuk digunakan. Dengan ucapan senada, Rinaldi Kamil, peneliti dari Center for Innovation Policy and Governance, menegaskan bahwa buzzer untuk kepentingan politik praktis digunakan sebagai sarana kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. Menariknya, buzzer tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan kampanye bagi politisi ataupun partai politik, akan tetapi pemerintah pun turut menggunakan buzzer sebagai instrumen yang dapat meredam bahkan membalikkan kritik. Fenomena buzzer pro pemerintah ini adalah apa yang telah diprediksi oleh Aldous Huxley dalam novelnya Brave New World pada tahun 1932. Bukankah internet, apalagi buzzer belum menampilkan eksistensinya di kala itu? Lantas prediksi dalam konteks apa yang dimaksudkan oleh Huxley? Dalam novel Brave New World atau BNW, sama halnya dengan novel 1984 milik George Orwell, keduanya menyajikan distopia akan bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total. Bedanya jika dalam 1984, Orwell menyajikan sosok negara yang merampas informasi sehingga menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh rasa takut dan kebencian. Sementara itu di dalam BNW, Huxley menyajikan sosok negara dengan kemajuan teknologi yang justru membanjiri informasi yang kemudian menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan atau pleasure dan ketidaktahuan. Melalui tumpahan informasi akan tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya, dan pada akhirnya hal ini akan melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi, di mana akan membuat masyarakat menjadi pasif terhadap informasi dan lebih memilih mementingkan dirinya sendiri atau egoisme di dalam pusaran informasi yang membingungkan. Akan tetapi tentu saja, titik pasif dan egois ekstrim seperti gambaran Huxley belum terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari derasnya gelombang massa dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah ataupun produk hukum yang dinilai begitu otoriter dan berseberangan dengan aspirasi masyarakat.